Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajmain, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian dari Rizblaka Jaya yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat, dimuliakan oleh Allah. Rekan-rekan sekalian, di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk membahas tentang pembahasannya tentang agama, yang mana pembahasan atau kajian tentang agama itu salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah. Insyaallah pertemuan-pertemuan semacam ini adalah pertemuan yang memberikan barokah pada kita semua, memberikan manfaat. Bahwa untuk tema kali ini kira-kira bagaimana kita bisa dimanapun ya, di tempat kerja, di masyarakat, di dalam keluarga ini senantiasa keharmonisan, senantiasa adanya energi positif, adanya pikiran ya, hati yang bersih dan positif. Kenapa? Dikarenakan segala problematika, sebagian besar dari problematika hubungan yang tidak harmonis antara satu dengan yang lain, dimanapun, itu adalah letaknya di dalam pikiran atau hati kita. Karena hati atau pikiran adalah pengendali dari setiap aktivitas. Pusat daripada aktivitas kita semua, fisik, ya, aktivitas fisik itu ada dalam hati. Sebagaimana kemarin bahwa kondisi hati itu mempengaruhi terhadap apa yang akan kita lakukan, cara akan yang kita lakukan, dan juga berpengaruh terhadap hasil. Sebagaimana kemarin kita harus punya pikiran positif, juga sikap yang sesuai, ya, seirama dengan pikiran kita, yaitu sikap yang positif, yang optimis. Di mana dalam ibadah pun kita juga demikian. Ya. Dalam ibadah itu kita disunahkan dalam keadaan semangat kita ibadah, kita optimis, kita mantap ya beribadah, tidak dalam suasana bete, tidak dalam suasana sumpek, tidak dalam suasana capek, ngantuk dan sebagainya. Itu dalam ibadah pun itu demikian. Bahkan kemarin juga sempat kita singgung tentang bagaimana sikap tubuh kita, ya, kita sikap tubuh kita tegakkan. Itu di dalam agama pun demikian. Ketika kita berdoa, ketika kita berzikir, ya, posisi tubuh kita yang baik adalah tegak, menunjukkan sikap optimis kita, bahwa kita meminta, itu punya keoptimisan, kita yakin bahwa Allah akan mendengar doa, akan mengabulkan. Itu posisi tubuh itu dianjurkan untuk seirama. Kalau pikiran kita optimis, tentu saja kita posisi tubuh kita tegakkan, dada kita tegakkan. Ini seirama. Dan ini ada energi positif yang bisa mendukung dalam ini pikiran atau hati kita. Itu kemarin kita sudah membahas. Begitu juga di dalam segala aktivitas yang terkait dengan hubungan kita ya antar teman, ya dengan masyarakat di rumah ataupun dimanapun, di tempat kerja, bahwa kondisi hati ini menentukan sekali. Sini sebagaimana saya ambil dari kitab Ihya Ulumuddin, bagaimana salah satu hal ya, yang menjadikan kita itu bisa menjadikan orang yang dianggap berperilaku baik, orang yang akhlak, punya budi pekerti yang baik, yaitu budi pekerti yang baik itu maksudnya
bisa pertama menahan emosi atau kemarahan, bisa mengelola dengan baik, kemudian bisa mengelola yang namanya keinginan-keinginan nafsu. Artinya kita tempatkan sesuai dengan proporsinya. Bahwa salah satu akal ya, daripada salah satu faktor kuat ya, daripada kita bisa membentuk kepribadian yang baik, satu akhlak yang baik adalah bisa mengendalikan amarah. Sebagaimana Kanjeng Nabi ini bersabda, la tahdub sampai 3 janganlah emosi, janganlah jengkel, janganlah marah. Tentu yang dimaksud adalah marah yang secara tidak proporsional. Artinya ada marah yang proporsional, yaitu marah yang baik, yaitu marah karena Allah. Itu mungkin melihat ada kemaksiatan, ada syariat yang dilanggar, ada penghinaan terhadap agama, itu kita layak marah. Tapi yang lainnya, yang selain itu, karena gengsi, ya, karena ego kita, karena hal-hal yang tidak esensial, ya, ini tentunya harus dikelola dengan baik, diatur, dikontrol. Kenapa? Dikarenakan marah inilah yang menjadi akar dari segala permasalahan, segala problematika manusia. Itu salah satunya adalah dari amarah, tidak bisa mengendalikan marah. Sebab marah ini menjadikan peluang setan untuk bisa menguasai kita. Karena dengan amarah ini otomatis akal kita, jadi jika kita bertindak dalam keadaan marah, ya tentunya segalanya akan tidak terkontrol secara logika, secara akal kita akan sulit mengontrol. Kemarahan ini akan menjadikan satu impact yang jelek, ya, akan berdampak banyak, misalkan permusuhan dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh. Dan juga diantara hikmah kenapa minuman keras, ya, itu dilarang, diharamkan, karena punya efek. Minum keras panas di hati, menimbulkan kemarahan dan memantik ataupun mendorong untuk ini melakukan dorongan nafsu, dorongan dari keinginan nafsu. Makanya efek dari minuman keras ini berlawanan dengan anjuran ataupun perintah agama untuk berperilaku, untuk berkepribadian sebagai manusia yang punya akhlak yang baik. Kembali bahwa kemarahan tadi, jadi seringkali yang menjadikan jadi salah satu ataupun beberapa faktor orang jengkel, orang marah, itu karena ada faktor-faktor dalam diri kita. Mungkin kita merasa merasa sombong, ya, merasa gumedi istilahnya. Merasa sombong itu yaitu dalam hati kita itu ada perasaan kita itu lebih baik daripada teman kita, daripada orang lain. Ini adalah salah satu penyakit hati, salah satu maksiat hati, salah satu penyakit yang berbahaya, ya, dalam hati, yang harus kita hilangkan. Kemudian gengsi ataupun juga merasa bahwa dirinya ini orang yang mungkin punya kelebihan, merasa bahwa segala apa yang kita punya itu adalah prestasi kita semata, lupa bahwa itu ada nikmat dari Allah. Itu di antara faktor-faktornya yang juga dipicu nantinya akan menjadi membesar. Istilahnya itu bensinnya itu adalah ketika kita menghadapi kekecewaan. Mungkin dari teman, dari saudara, dari siapapun, itu mengecewakan kita, membuat kita marah, ya, karena ada hal yang tidak kita sukai
keinginan kita ini tidak sesuai, ya, kita berhadapan dengan kenyataan yang pahit, mungkin menghina kita, menyakiti kita, dan sebagainya, ini yang memantik kemarahan yang akan mengobarkan kemarahan. Yang mana dalam agama kita kemarahan itu tadi, yaitu kita itu diperintahkan untuk meredam, ya, mengelola dengan baik, ya, karena keutamaan yang besar jika kita bisa mengontrol, ya, mengelola marah kita, tidak membiarkan sesuatu kemarahan ini menjadi permusuhan, menjadi satu cekcok, menjadi satu ketidakenaan satu sama lain dan sebagainya. Itu diantara efeknya yang harus kita pikirkan. Jadi kemarahan itu jika tidak dikelola, ini tentu, ya, akan berbahaya pada diri kita ataupun mungkin lingkungan kita. Dan dalam syariat, ya, kita memang diperintah untuk mengelola, ya, untuk mengontrol marah, yang mana orang yang bisa mengontrol marah, meredam marah kita adalah termasuk orang-orang yang dipuji, orang-orang yang mendapatkan satu anugerah dari pahala yang besar sekali, dan apalagi sampai bisa memaafkan. Tapi ini kadang-kadang sulit memaafkan orang-orang melukai kita, orang-orang yang menghina kita, ya. Ini perkara yang seringkali sulit. Tapi ini di dalam agama, orang yang bisa memaafkan orang yang menzalimi kita, orang yang menyakiti kita, itu pahalanya Allah menjanjikan pahala yang sangat-sangat besar, akan diberikan kemuliaan. Jadi mengelola marah ini satu hal yang harus kita kita jalani, agar sebab kalau marah ini dibiarkan, artinya kita redam, memang kita redam, tidak kita tidak kita biarkan, ya, kita lampiaskan, tapi kita redam. Tapi lama-lama ini istilahnya membekas di dalam hati, tersimpan di dalam hati, ya, akhirnya menjadi satu yang namanya hikdi. Hikdu itu adalah semacam dendam, amarah yang terpendam, macam ada bara api di hati kita terhadap siapapun yang pernah menyakiti kita, yang pernah punya masalah dengan kita. Dan biasanya di masyarakat kebanyakan tanyakan akar permasalahan problem antar sesama itu sebetulnya seringkali bukan satu hal yang esensial, seringkali hanya masalah ego. Masalah ego. Jadi kalau masalah yang dipermasalahkan ini menyangkut hal yang sangat-sangat fundamental, katakanlah masalah perut, ya, masalah kebutuhan. Katakan satu contoh, misalkan ada orang yang merampas uang kita, padahal itu adalah uang satu-satunya yang kita punya, yang kita jagakan untuk menghidupi kita. Tentu ini hal yang fundamental. Ini marah seperti ini adalah yang wajar. Ada permasalahan, ada problem semacam. Tapi yang sering terjadi itu hal yang tidak esensial. Karena ego, ya, karena merasa dirinya itu lebih senior mungkin, sehingga temannya yang kurang menganggap dirinya atas keseniorannya, ataupun yang mungkin ada guyonan yang menyakitkan, ada hal pokoknya yang menyinggung dirinya dan sebagainya. Ini seringkali yang menjadikan akar dari permasalahan. Yang artinya yang bukan
hal yang bukan fundamental, hal yang terkait dengan masalah ego ini kebanyakan demikian. Kemudian tadi masalah ini, kemarin ketika emosi itu ketika terpendam dalam hati, itu jelas kalau secara psikologis itu bagaikan orang yang minum racun tiap hari. Artinya kita benci dengan seseorang, kita simpan, kita pendam, sehingga akan muncul yang namanya buah dari itu, yaitu sifat hasud. Hasud itu apa? Hasud itu adalah ketika kita melihat orang lain yang ada masalah dengan kita, jika melihat orang tersebut ini mendapatkan nikmat, orang tersebut ini bahagia, kita sakit. Kita tidak bisa menerima. Hati kita sakit. Tapi sebaliknya ketika ada musibah ataupun ada sesuatu yang menyakitkan terjadi pada orang tersebut, kita senang. Ini adalah hasud. Ini adalah satu penyakit hati yang sangat berbahaya, karena hasud ini akan menyebabkan amal kita itu digerogoti. Bagaikan api yang membakar kayu bakar akan menghabiskan amal perbuatan. Tapi ini perkara yang sulit, apalagi di zaman sekarang. Masyarakat ini sepertinya model-model semacam ini itu mungkin banyak kita jumpai. Orang yang merasa senang jika temannya ini cilaka, merasa susah sedih, sakit hati jika temannya mendapatkan kenikmatan, yang mendapatkan kebahagiaan dan sebagainya. Ini ada penyakit hasud. Ini penyakit hati yang di dalam Islam ini harus kita bersihkan. Ini berbahaya sekali, karena berdampak akan bisa menghabiskan amal perbuatan kita. Sebab kenapa? Sebab hasud ini seakan-akan kita tidak ridho atas nikmat Allah yang diberikan kepada seseorang tersebut. Kita benci pada seseorang ketika orang tersebut kok mendapatkan kenikmatan, mendapatkan sesuatu yang membahagiakan. Kemudian kita tidak terima, kita sakit. Itu sama saja kita tidak terima, tidak ridho atas rizki yang Allah berikan pada orang tersebut. Nah, ini lama. Ini penentangan dan ini bahaya sekali. Jadi sama saja kita tidak ridho atas apa yang Allah berikan kepada orang lain. Kemudian kita senang terhadap keburukan ataupun hal-hal yang tidak mengenakan, musibah dan sebagainya yang menimpa daripada seseorang tersebut. Ini juga demikian. Jadi kita itu sama saja, tidak ada bedanya dengan setan atau iblis. Itu senang jika orang Islam itu mendapatkan kecelakaan, satu musibah, penderitaan, itu senang. Tidak senang jika melihat manusia, orang mukmin ini mendapatkan kenikmatan. Itu sama saja kita itu koncoan dengan itu. Nah, ini bahayanya. Itu satu kejelekan daripada sifat hasud. Jadi pangkal dari hasud tadi adalah adanya kepribadian dalam hati, satu beberapa faktor, yaitu ego, adanya sifat sombong, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih senior, kemudian senang terhadap harta dan pangkat. Senang harta dan pangkat tadi artinya bahwa lebih memberikan satu
perhatian besar, keinginan yang sangat besar terhadap harta dan harta yang lebih dari yang kita butuhkan. Seringkali kita melihat orang kaya pun itu konfliknya itu yaitu tadi anak hasud, anak urusannya royoan harta padahal dia sudah cukup, ada lebih-lebih buat royoan. Itu namanya cinta harta, bukan maksudnya cinta dalam arti karena kita semua senang dengan harta, ya dengan itu wajar, tapi yang tidak wajar adalah harta yang lebih dari kecukupan. Ini seringkali menjadi pangkal dari konflik. Kemudian pangkat, maksudnya pangkat ini adalah orang kepingin punya dipandang sebagai orang yang mulia, punya kedudukan di hati orang banyak, masyarakat atau di hati teman-temannya, ya di hati daripada saudara ataupun lingkungannya. Jadi kalau orang sudah punya semacam ini, kecintaan kuat terhadap bahwa dirinya itu harus dianggap ya, orang yang terhormat, orang yang harus dianggap sebagai orang yang diistimewakan karena merasa dia adalah mungkin yang paling senior ataupun yang merasa bahwa dirinya itu orang yang paling baik dan sebagainya. Ini juga menjadi faktor-faktor kuat yang menjadikan hasud ini terjadi. Artinya bahwa jika ya katakanlah kita itu merasa paling baik, paling senior ataupun paling paling pandai. Kemudian ada orang lain, ada teman yang mungkin kepandaiannya, keahliannya itu setara dengan kita. Itu kadang terjadi itu tadi, setan akan mengajak, akan mengobarkan ya dalam hati kita untuk tidak senang terhadap orang tersebut karena saingan kita. Ini adalah bentuk daripada hasud. Itu juga permasalahan-permasalahan yang lain ya, karena ego saja, karena mungkin itu tadi merasa dirinya itu lebih senior, lebih baik daripada temannya. Jika ada sesuatu yang sedikit yang pemantiknya, katakan menyinggung sedikit, itu sudah akan terjadi konflik, walaupun tidak sampai muncul, tapi konflik secara batin akan terjadi, yaitu ada semacam hasud. Itu tidak senang, yaitu tadi ada sesuatu yang menjadikan penghalang dirinya dengan orang tersebut. Ini banyak terjadi di masyarakat. Dan hasud tadi akan membawa banyak hal-hal yang jelek. Seperti ghibah, ngerasani. Orang hasud itu cenderung akan ngerasani orang yang dihasut, yang tidak disenangi tadi, temannya dirasani. Padahal ngerasani ini, pengertian ngerasani itu adalah menyebutkan sesuatu yang orang tersebut tidak senang. Ya mungkin kekurangannya, baik secara fisik ataupun mungkin dari sisi finansial ataupun dari sisi ekonomi ataupun dari sisi kelakuannya. Dan itu adalah fakta yang suatu yang tidak menyangka, karena punya perilaku jelek. Kita omongkan, kita jadi bahan perbincangan. Kejelekan teman kita itu ngerasani, tidak ghibah. Dan ini bahaya. Kenapa? Karena kalau kita ngerasani, itu sama saja kita menghadiahkan pahala amal ibadah kita berikan pada orang tersebut. Artinya ya habis-habisin pahala sendiri. Jadi ini satu kerugian besar. Yaitu tadi ibarat pangkal daripada karena dendam menjadikan hasud, sehingga sampai terjadi satu hal yang sangat kontraproduktif, yaitu kita sering merasa sakit hati
kita justru menderita, ya, sekaligus juga bangkrut dari sisi amal. Naudzubillah. Ini kadang-kadang di masyarakat itu ngerasaan itu kadang-kadang mohon maaf itu seakan-akan sudah menjadi apa istilahnya itu cemilan, ya, cemilan dalam perbincangan. Kalau tidak ada ngerasaninya itu seakan-akan garing. Jadi mohon maaf. Jadi ghibah atau ngerasani perbuatan yang jelek. Jadi daripada kita menghamburkan pahala ibadah kita secara sia-sia kita berikan kepada orang, jadi yang untung orang kita rasani ya lebih baik daripada begitu, maka kita stop untuk berbuat ngerasani. Artinya apa? Bahwa kita bisa mengambil pelajaran bahwa dendam, emosi yang terpendam terhadap seseorang, terhadap teman, terhadap lingkungan, terhadap saudara ataupun siapapun, yang mana mesti akan berbuah pada sifat hasud, yang akan juga membawa pada perilaku-perilaku jelek yang lain. Ini sangat-sangat tidak produktif bagi, makanya percuma. Ngapain dipelihara gitu loh. Kita benci sama teman, ngapain dipelihara? Kita kesakitan, kita sendiri yang merasa sakit. Orang yang kita benci justru malah yang keenaan, yang akan sering dapat kiriman pahala. Dia tidak menderita, kita yang malah menderita. Seringkali banyak orang yang mengeluh di rumah tangganya atau dengan masyarakat, dengan temannya, ini bertahun-tahun menyimpan dendam. Ini tadi hasud, ini dia kesakitan hatinya. Sampai-sampai rezekinya pun ya ikut sempit, dadanya sempit, rezekinya ikut sempit. Itu sudah menjadikan karena energinya energi negatif, otomatis ya rezekinya tidak akan berkembang. Jadi ini kerugiannya, makanya dari situ kita coba kita bersihkan, ya. Mungkin kita punya perasaan dengan teman, ada sesuatu, ya paling tidak kadang sering kali, ya paling minimal, kan ada konflik pribadi, konflik batiniah, itu seakan-akan ada jarak, walaupun kita sering bertemu, ya kita sering mungkin dalam satu lingkungan, ya. Tapi komunikasi sudah tidak begitu bagus, ya. Ada sesuatu yang penghalang, ya. Ada satu hal yang menghalangi, ada satu error ya dalam hati kita. Itu juga yang minimal ini, walaupun kita tidak sampai ngerasani, mungkin ini juga energi yang kurang bagus, energi yang negatif. Jadi tetap ini walaupun itu bukan dosa, kita tidak pernah ngerasani, kita tidak pernah mengecilkan dia, kita tidak pernah sombong dengan dia, tapi kan ada sesuatu tadi sehingga kita komunikasi silaturahim itu tidak begitu bagus, tidak ada chemistry jadinya. Ini kan juga kita juga rugi. Otomatis juga energi positifnya ini akan minimal. Yang terjadi yang lebih dominan dari energi negatif, dan ini pengaruh juga. Pengaruh dalam arti kehidupan kita, ya, dari sisi keberuntungan, ya, rezeki dan sebagainya juga pengaruh. Makanya di dalam agama, ya, sikap, ya, itu kepribadian yang baik, budi pekerti yang baik, ini adalah salah satu hal yang diperintahkan. Kemudian caranya terus bagaimana? Karena sulit, ya. Kita ada pertanyaan, ini kan sulit sekali, Ustadz. Saya itu bertahun-tahun itu sudah kadung, ya gimana lah, sudah kadung setiap melihat dia mungkin panas hati saya tidak bisa, ya kayak seperti dulu, sudah ada sesuatu yang sampai saya itu gregetan, ya, dia senantiasa setiap, ya, melihat
dirinya, melihat beritanya, kabarnya itu gregetan, jengkel. Terus bagaimana? Ya tentu kita harus hilangkan di antara faktor-faktornya itu apa. Jadi jelas bahwa dari sisi kita harus tahu bahwa itu rugi, yang rugi kita, ngapain kita teruskan. Rugi dari sisi rezeki, keberuntungan juga berkurang, hati kita sakit terus, hubungan juga tidak lancar. Nah, mungkin ya kesulitan, kerukunan dan sebagainya juga pengaruhnya ya. Ini yang jelas tidak baik ya. Jadi hal-hal semacam ini itu merugikan kita. Jadi merugikan kita sendiri. Ngapain? Makanya kita terus bagaimana sikap kita, tiap kita, sikap kita itu bagaimana untuk mengendalikan. Kita sudah kadung mangkel sama orang itu. Kita itu sudah kadung tidak senang melihat kiprahnya yang baik, kita itu sakit. Ketika dia itu dalam keadaan menderita, kita itu senang. Terus bagaimana? Maka kita paksa. Itu dalam tasawuf itu kita paksa hati kita, ya, nafsu kita itu kita paksa untuk berlawanan. Karena ngajaknya nafsu kita terhadap teman itu adalah ngajak untuk senantiasa tadi membenci. Jadi ketika dia mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, mesti ngajak kita untuk tidak senang. Kita menjadi sakit. Maka harus kita lawan. Jadi nafsu itu kita lawan dengan sebaliknya. Ketika melihat ada teman kita, katakanlah punya sepeda motor baru, punya kulkas baru dan sebagainya misalkan, kita ikut senang. Kita itu bersyukur, ya mendoakan. Nah, ini melawan daripada nafsu kita. Melawan dari nafsu kita. Walaupun dipaksa, itu kalau terus ya kita lawan terus. Jadi misalkan teman kita tadi ya katakanlah mengalami satu peristiwa musibah, kita doakan dengan baik, dan kita paksa ya untuk sebagai kita juga ikut sedih, ikut simpati, ikut mendoakan tulus. Kita paksa, kita lawan. Jadi memang berat, ini memang berat, tapi ini harus kita lakukan karena tidak bisa kita biarkan ini terus semacam itu hidup kita. Artinya itu tadi, kita rugi dari sisi kita menderita, hati kita, pahala kita ya kita hambur-hamburkan, kita berikan orang lain. Jadi kita paksa. Begitu juga misalkan kita punya sikap sombong, kita takabur. Jadi pengertian takabur kalau kita merasa lebih baik daripada orang lain. Sehingga kita itu kadang ada gengsi. Maka itu harus kita itu menjadi pangkal dari segala keburukan juga. Maka kita lawan dengan sebaliknya kita bersikap tawadhu, merendahkan diri, menganggap orang lain lah yang lebih baik dari kita. Kita adalah yang terbahkan di dalam tasawuf itu, kalau dalam salah satu sikap dari para sufi itu menganggap sampai dirinya itu yang paling hina di antara semua makhluk, dengan anjing, dengan tikus dan sebagainya itu paling hina, apalagi dengan manusia. Jadi manusia temannya itu jauh lebih baik daripada diri. Nah ini maksudnya kalau sudah semacam itu, sampai pada puncak semacam itu, pada titik semacam itu, maka kesombongan tidak akan pernah muncul karena merasa dirinya paling hina, paling rendah. Ini kita artinya kita lawan ya. Jadi keinginan nafsu jelas bahwa kita itu seringkali merasa ya teringat momen-momen dulu yang menyakitkan kita, tuh akhirnya timbul rasa jengkel, rasa kesal, rasa gregetan dan sebagainya. Sebab kita nafsu yang ingin ya, katakanlah ajakan nafsu yang kepingin ini tadi ya, gimana teman kita yang menyakiti kita ini agar mendapatkan musibah, tidak mendapatkan nikmat dari Allah.
itu kita lawan, itu kita doakan yang baik. Itu memang berat, yang berat. Tapi tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain. Karena kalau kita biarkan, ini bahaya sekali. Dan ini terus terang di masyarakat seringkali ya ada konflik, ada problematika ya antar teman, antar saudara dan sebagainya. Seringkali permasalahan-permasalahan yang tidak esensi, bukan permasalahan yang fundamental, yang dipermasalahkan ya, hanya ego ya, atau sumbernya karena dirinya ini merasa lebih baik, merasa ada sikap kesombongan, ada sikap merasa bahwa semua itu adalah prestasinya, semua itu adalah satu kebanggaan dirinya, statusnya dan sebagainya, yang tidak boleh itu disaingi ataupun direndahkan, sehingga kurang keras ya. Jadi itu tadi tentang terapi ataupun sikap kita untuk menghadapi kenyataan yang ada di dalam hati kita, bagaimana agar kita senantiasa hati kita bisa punya energi positif. Karena terus terang, jadi mohon maaf karena seringkali ya, di masyarakat itu yang banyak terjadi. Karena memang pengajaran ataupun kajian-kajian tentang tasawuf yang model begini, yang bahas sampai permasalahan hati itu kadang memang agak jarang. Jadi mungkin masyarakat itu kadang jarang mendengar, sehingga kadang-kadang termasuk itu tadi hasud itu menjadi satu ya sifat keseharian yang dianggap wajar, merasani dan sebagainya. Padahal itu satu hal yang merugikan, yang kontraproduktif, yang mana dari segala aspek ya, termasuk keberuntungan, ini bukan perkara yang baik. Jadi seringkali orang bisa melepaskan ini emosinya, bisa melepaskan dendam pribadi, bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati ini tadi. Ini menjadikan orang ini bisa berubah. Tidak hanya berubah kepribadian, menjadi orang yang lebih nerima, ya bisa lebih bagus ya kepribadiannya, tapi juga rizkinya itu juga itu searah, itu menjadi satu paket. Karena seringkali rizki itu dihambat karena ada hambatan di hati atau dalam pikiran kita. Jadi kurang lebihnya dari ini pemaparan ini, sebetulnya ini kalau dijelentrehkan satu itu tidak cukup waktunya, karena ini kalau dalam kitabnya itu sampai puluhan lembar. Cuman saya ringkas saja, mohon maaf kalau mungkin ada ya penjelasannya mungkin kurang dalam atau kurang jelas, itu bisa dimaklumi. Nanti bisa mungkin ada yang perlu ditanyakan agar lebih jelasnya. Jadi intinya bahwasanya agar kita itu bisa harmoni pergaulan dimanapun, di tempat kerja ataupun di masyarakat dimanapun, ini perlu hati yang betul-betul bersih. Cuman ini tidak semuanya yang saya sampaikan, ini pembersihan hati tidak semuanya, karena ada yang lain masih banyak sebetulnya. Tapi ini hanya yang terkait dengan ya mungkin sebagian yang mungkin kali ini sesuai dengan tema. Barangkali mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo. Terima kasih Ustaz. Monggo dari teman-teman ada yang ditanyakan terkait tema, bisa di luar tema juga bisa.
Monggo teman-teman yang ingin tanya. Oke, monggo kalau memang ada yang perlu ditanyakan ataupun mungkin kalau tidak memungkinkan ataupun mungkin lebih enak, monggo bisa japri mungkin lewat WA, monggo saya siap. Monggo kalau memang ada yang perlu ditanyakan, nggih. Ya, saya tanya lagi, Ustaz. Ya. Ustaz, marah sama sabar ini satu paket atau bagaimana? Saya anggap pada kasus yang ada di dalam dunia kerja ya, baik saya dengan tim atau tim dengan saya atau sesama tim atau tim dengan customer atau saya dengan customer, kita ini kan nggak luput dari salah atau nggak luput dari gesekan gitu. Baik itu memang disengaja atau tidak disengaja. Bagaimana shortcut atau ini peredam paling ampuh pada saat itu gitu. Kadang kan memang keadaannya memang nggak bisa diluapkan atau memang harus kita harus diterima walaupun ini kadang kita benar atau kita memang salah gitu. Memang kan di sisi lain kalau di dalam dunia kerja ada kata kayak profesional dan lain-lain, kita benar-benar ngeredam itu dalam tekanan yang mungkin waktu berangkat itu sudah bawa masalah, mungkin tidak pada masalah yang ada di kerjaan, tapi ketika di kerjaan lupa sedikit kena gitu, ya kita kan juga nggak tahu bagaimana mengatasi itu. Jadi kita benar-benar benar-benar bisa punya istilahnya jurus jitu lah ketika dalam keadaan seperti itu agar tidak memperkeruh, jadi suasananya tambah tidak bagus, jadi akhirnya tidak maksimal. Ya, jadi memang hal yang paling sulit, tapi ini diperintah ya. Ini satu hal yang diperintah dan juga satu hal yang sangat-sangat dipuji ya. Artinya sangat dipuji berarti orang yang bisa melakukannya ini memang ya tidak banyak. Bisa menahan emosi, mengelola amarah, itu memang perkara yang berat. Tapi kita harus sadar bahwasanya jika kita nuruti ya, nafsu kita luapkan kemarahan kita tidak bisa mengendalikan amarah kita, ataupun mungkin kita pendam, sehingga yang terjadi ada bara api di antara kita. Maka konsekuensinya jelas, banyak. Maka perlu kita pikirkan di situ untuk sebagai langkah, kalau kita mengerti konsekuensinya, tentu kita berusaha sekuat tenaga untuk meredam. Karena konsekuensinya jelas kemana-mana nantinya. Kadang-kadang mungkin di tempat kerja ada masalah, kadang di rumah jadi marah-marah sama istri, sama anak dan sebagainya. Itu kadang juga merembet ke sana. Kemudian tadi meredamnya, yaitu sering kita mungkin ada beberapa contoh, mungkin bisa menginspirasi, yaitu cerita-cerita dari para orang-orang yang mulia, para sahabat. Salah satu contoh adalah Sayyidina Umar. Sahabat Sayyidina Umar ini yang dikenal orang yang tegas, keras dan tegas. Artinya kalau marah ya mungkin orang banyak ketakutan. Kalau sudah kadung marah, bahkan setan pun ketakutan dengan Sayyidina Umar. Beliau satu hari beliau bertemu dengan seorang pemuda, seseorang yang sedang mabuk minuman keras, ketangkap basah. Karena beliau ini ada seorang pemimpin, maka yang harus dilakukan secara hukum, yang melakukan tindak ini tadi, minuman keras tadi,
harus dihukum. Ketika dia ditangkap mau dihukum, ternyata orang yang minum tadi itu justru malah misu-misu, marah-marah terhadap Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu pemimpin tertinggi umat Islam pada zaman itu, seorang sahabat yang paling dekat, termasuk paling dekat dengan Nabi, kok dipisui sama orang mabuk, orang tadi, orang peminum minuman keras tadi, masyarakat biasa lah yang tentu dari sisi ego bagi kebanyakan orang kan akan menjadi satu hal yang sangat-sangat, apalagi di depan orang banyak, sangat memalukan, dan ini merendahkan harkat martabat seorang pemimpin. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, karena muncul kemarahan di dalam hatinya, beliau redam. Jadi akhirnya tidak jadi dihukum, ditunda hukumannya sampai kemarahan beliau reda. Kenapa? Jadi orang-orang heran bertanya, loh kenapa Sayyidina Umar kok tidak jadi dihukum sekarang? Saya sedang marah. Kalau saya melaksanakan hukuman ini karena saya marah, ini berarti saya ini melanggar syariat. Jadi saya menghukumnya bukan karena hukum Islam, hukum syariat, tapi atas dasar karena saya marah ini teh. Dan ini sesuai dengan kemarahan saya, ini sesuai dengan tujuan setan ya di dalam hati saya. Nah, ini adalah salah satu contoh, mungkin bisa menginspirasi bahwa kita pun sebagai bukan siapa-siapa ya, kadang-kadang tersinggung, kadang-kadang mengalami satu perlakuan yang tidak enak, menimbulkan kita marah, maka sedapat mungkin kita redam, karena keutamaannya juga besar sekali, pahalanya besar sekali, karena memang tidak banyak orang yang bisa melakukan. Jadi memang itu tadi yang bisa melakukan, yang bisa mengontrol ini memang tidak banyak. Kebanyakan orang los, kebanyakan orang kadang tidak terkontrol. Ya. Tapi kita berusaha untuk ini tadi memikirkan ya dampak baiknya jika kita bisa meredamnya, dampak buruknya jika kita ini sebagai terapinya, bagaimana kita kalau bisa malah bisa itu tingkatan yang tinggi, tidak bisa memaafkan. Memang ada terapi-terapi yang tapi mungkin tidak sekarang ya, mungkin pertemuan berikutnya mungkin bisa kita kadang-kadang ada hal-hal yang sudah terinstal dalam diri kita, mungkin karena perjalanan hidup kita mulai kecil sampai besar, kebencian, kemarin sampai mengendap, terinstal menjadi satu watak yang sulit untuk dirubah. Kadang orang mengatakan demikian, sulit sekali Ustaz, saya bisa melaksanakan. Nah, makanya orang yang semacam itu berarti butuh satu terapi untuk bisa cepat, karena untuk bisa ini tadi ya butuh waktu memang. Tapi untuk bisa cepat memang ada terapinya. Jadi mungkin insya Allah teman-teman depan ya, karena yang sudah terinstal mengendap dalam hati ini dampaknya besar terhadap rezeki, terhadap pengembangan diri kita, yaitu akan punya dampak besar. Sebaliknya kalau ini bisa dihilangkan, yang sudah kadung terinstal dalam kita bersihkan, itu otomatis ya, rezeki kan lebih lancar. Itu ya barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di dalam pertemuan-pertemuan berikut ada, tapi mungkin tidak direkod ya, karena kalau terapi ini mungkin agak rahasia ya. Jadi itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin waktunya atau penjelasan saya ini masih belum jelas, bisa mungkin lewat ya WA pribadi monggo. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin langsung saja ini dibantu untuk doa Ustaz, satu atau 2 menit. Jadi teman-teman sekalian yang luar biasa, teman-teman RPJ, alhamdulillah mudah-mudahan
apa yang kita menjadi kajian kita, pembahasan kita bisa memberikan manfaat, memberikan satu hal-hal yang bisa kita ambil hal yang positifnya. Bila ada kekurangan ya mungkin penjelasan atau yang lain yang kurang memuaskan ya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan juga bisa tetap berkomunikasi mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan lewat jalur lain. Monggo kita tutup pertemuan kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ala ajmain. Amma ba'du. Allahumma ya dzal fadil azim wa dzal karamil amin fadhil alaina wa akrimna wa man hadra fi hadzal majlis ikhwanana min RPJ ghafarallahu min hadil afwi wal maghfirah bi hadil afwi wal maghfirah bi hadil afwi wal maghfirah wal rahmah was salamah wal ridha was sa'adah wal karamati was siyadah wal izzati wal barakati was istiqamah wal majdi was syidil jamil wa khatimati sa'adah wa khatimah wal aqibah was sihah wal afiyah zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah wal fawzi wal falah wan najati kulli hal wa bima tasya' minan na'im. Allahumma ya Allah anta dzul fadil azim wa anta dzul karamil amin fadhil alaina wa arfina wa man hadra fi hadzal majlis ikhwanana min RPJ wa barallahu bi bihadil ulumin nafi' wal a'mali sholihatil maqbulah wal amwalil katsiratil nafi'atil afrah wa darajatil ula wa bi husni tambil maqabil hasan musyidat al-qudsi ila bijah habibika wa karim sayyidina wa nabiyina syafi'ina bi idznika Muhammad Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Ustaz atas paparan dan panduan doanya. Sebelum waktunya habis, kita foto bersama. Biasa pakai tombol saja. Nanti hitungan ketiga nih. Jadi Mbak Mirta tolong buka. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih Bapak Ustadz, terima kasih tim. Sama-sama. Dan semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian saya tutup acara kajian bareng hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk